Masjid At-Thahir ini dibangun selama 3 tahun sejak 2018, diresmikan tanggal 9 Maret 2022 oleh Presiden Bapak Joko Widodo. Itu Bu, 3 tahun. Nah, mungkin dari latar belakang didirikannya At-Thahir ini seperti apa Pak? Latar belakang ini sebagai apa ya, tanda bakti ya, tanda bakti anak kepada orang tua, yaitu dari keluarga besar Pak Erick Thohir, itu sebagai tanda bakti kepada ayahnya almarhum Haji Muhammad Teddy Thohir dengan dibangun masjid ini supaya banyak manfaat buat warga sekitar, khususnya warga Kelurahan Tapos dan Cimanggis. Tapi artinya memang sudah ada janji dulunya bahwa Pak Erick Thohir atau mungkin Bapak Erick, bapaknya Erick Thohir itu untuk menginginkan adanya masjid. Iya. Memang ingin bangun masjid ya? Ingin bangun masjid. Karena masjid itu dibangun bukan cuma di sini. Beliau menginginkan bangun masjid ini yang sampai ada sekarang ini ada di beberapa tempat lain, seperti di Tabalong, terus Kalimantan Selatan, dan di Sumatera di Lampung Tengah itu juga sedang dibangun masjid. Dan satu lagi cukup megah di Los Angeles, Amerika, ada juga itu. Semua nama pakai Masjid At-Thahir memang itu milik keluarga almarhum keluarga besar Pak Thohir. Nah, kalau Indonesia berbeda dengan masjid yang lain? Ini berbedanya terutama dari segi arsitektur ya. Ini kita ambil dari Timur Tengah, kemudian ada permainan cahaya kalau malam itu indah sekali. Ada lampu LED-nya tiap malam, mulai maghrib sampai jam 10-an dengan warna-warni, dan ada lampu video mapping itu tertentu sehingga tiap malam, biasanya malam-malam weekend, malam libur itu kita mainkan di depan sana. Video mapping itu seperti apa Pak? Mapping apa? Mappingnya banyak sekali aplikasinya, macam-macam bentuk. Bisa seperti ada batik dengan sinar-sinar yang sangat cakep itu, cantik sekali, macam-macam bentuknya, ada kayak batu bangun, ada padang pasir, ada foto keluarga, ada juga foto keluarga. Oke deh, siap. Kalau untuk bahan bangunan masjid ini ada yang spesial nggak sih Ustaz? Didatangkan dari mana gitu? Iya Ibu, infonya dari luar negeri ya, dari Swedia. Terus permainan lampu itu dari luar negeri juga. Lampunya ya? Lampu-lampunya juga dari bukan buatan sini, dari luar negeri juga. Kalau masalah Singapura itu Singapura. Dan itu pemesannya khusus? Khusus. Indian nggak langsung. Oh gitu. Itu juga mungkin yang membuat pembangunan masjid ini agak memakan waktu lama? Iya, itu data itu. Karena memang barang-barang khusus sekali. Berikut marmernya dan semuanya khusus. Mungkin ada beberapa yang belum ada di sini gitu, dari luar negeri itu. Gitu. Kalau iya. Ya maksudnya apa yang membuat mereka ingin bangun masjid? Karena memang udah diajarkan dari kecil untuk membangun masjid, taat atau mungkin? Iya, ini salah satu bentuk ketaatan ya dalam beragama, karena kan manusia itu kan sebagai manusia bermanfaat buat orang lain, artinya manfaat dibangun masjid ini supaya bermanfaat buat ini tadi ya, masyarakat sekitar, kemanfaatannya betul-betul memang begitu. Ini sebagai bentuk kesolehan seorang anak gitu. Kalau luasnya berapa Pak? Ini luas masjidnya kurang lebih kalau dilihat itu 7.000 meteran bangunan ya. Kalau buat lahannya untuk sekitar masjid ini hampir 1 hektar, tapi ditambah juga dengan taman di seberang itu. Itu bagian dari masjid juga, maksudnya itu hampir 2,8 hektar itu. 2,8. Iya, nanti sana ada tamannya. Kalau untuk daya tampung Pak, jemaah? Daya tampung jamaah ini untuk dalam ruang utama dengan basement ini hampir 2.000, dan untuk di luar itu hampir 2.000-an sampai 3.000-an, hampir 5.000 lah. Hampir 5.000 ya. Nah, apa yang bikin Ramadan ini apa aja kegiatan di At-Thahir? Ya, jadi banyak kegiatan yang insya Allah Masjid At-Thahir ini suguhkan, ya berikan kepada masyarakat ya. Yang pertama ada buka puasa bersama. Jadi Masjid At-Thahir mengadakan buka puasa bersama setiap hari ya. Kemudian sholat tarawih secara berjamaah.
Kemudian ada kajian Islam di setiap hari Sabtu dan Ahad ba'da subuh. Kemudian kita juga akan mengadakan i'tikaf 10 hari terakhir. Ada sholat berjamaahnya juga, sholat tahajud secara berjamaah di 10 hari terakhir. Kemudian kita juga mempunyai menerima dan mendistribusikan masalah terkait zakat, infak, sedekah dan wakaf ya. Ini masalah sosial yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat luas insya Allah. Untuk di saat PPKM ini memang terbuka untuk umum atau hanya warga sekitar? Terbuka untuk umum. Untuk jamaahnya? Untuk jamaah untuk umum terbuka secara luas sekali. Dari manapun insya Allah banyak yang sudah berkunjung ya, dari Purwakarta, ya dari Cianjur, ya dari berbagai macam wilayah yang ada di Indonesia. Artinya untuk i'tikaf nanti juga untuk umum ya Pak? Iya, iya untuk umum. Nah, kemudian untuk yang mungkin jamaah bisa lakukan selama i'tikaf itu apa aja yang mungkin nanti diselenggarakan di sini? Iya, jadi memang ada tata tertib yang kami berikan kepada jamaah, khususnya jamaah yang beriktikaf, gitu ya. Ya tentunya ada sholat tahajud berjamaah sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Kemudian juga harus banyak-banyak berdoa, banyak-banyak beristighfar, istighosah, muhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang terpenting para jamaah semuanya mendapatkan malam kemuliaan yaitu Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi untuk tarawih di sini memang kita memakai 23 rakaat. Akan tetapi bagi jamaah yang memiliki waktu yang terbatas mungkin ya, yang mau sholat 8 rakaat dipersilahkan juga. Jadi kita persiapkan 23 rakaat. Kenapa? Karena kalau ketika kita 23 rakaat maka yang 8 pun bisa ikut. Tetapi kalau kita menyiapkan 8 rakaat nanti yang sholat 23 tidak bisa ikut gitu. Jadi kita siapkan 23 rakaat. Siap. Mereka bisa datang itu dari mulai jam berapa? Ya, jadi ditetapkan oleh Masjid At-Tahir para jamaah mulai i'tikaf itu ba'da maghrib sampai syuruk ya, sampai sholat subuh menjelang syuruk, sholat syuruk 2 rakaat kemudian baru selesai. Nanti datang lagi maghrib lagi. Begitu seterusnya sampai 10 hari terakhir. Kalau untuk keluarga Pak Thohir? Iya betul, itu menggambar dari keluarga Pak Thohir karena ayahnya yang bernama Haji Muhammad Edi Thohir itu di kubah yang besar, dilambangkan dengan kubah yang paling besar. Ya, kemudian 3 orang anaknya ya ada di depan juga, berukuran sedang. Kemudian ibunya itu digambarkan bangunan ini, pondasi ini. Karena memang pondasi yang terkuat yaitu berada di ibunya kuat, insya Allah semuanya akan kuat gitu. Dan tak lupa juga pasti akan bekerja sama dengan seorang ayah, makanya kubahnya juga berukuran besar. Ada yang spesial untuk bangunan itu nggak Pak? Iya ada, terutama menara ya. Menara di sini ada 4, kurang lebih tingginya itu sekitar 45 meter. Jadi 4 ini menunjukkan arah mata angin, timur, barat, selatan, utara, menunjukkan bahwa syiar Islam itu bisa dilihat dari segala arah, yang mana menunjukkan Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi bisa dipandang dari segala arah dan menunjukkan kebaikan. Itu menara yang 4 berada di masjid ini gitu. Kemudian ada Asmaul Husna juga ya di ruang prayer room itu menunjukkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik, dan itu memiliki makna bahwa mudah-mudahan kita juga bisa meniru nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifatnya ya, terutama misalkan ya Ar-Rahman, Maha Pengasih, Allah Maha Pengasih, maka kita juga menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang saling kasih sayang ya kepada masyarakat luas, kepada jamaah yang lain. Begitu juga nama-nama yang lain juga, itu perlu kita contoh sebagai hambanya. Katanya 2 simbol itu yang disematkan di masjid ini ya? Iya, kemudian ada beberapa kubah ya. Itu kan ada kubah berukuran besar, itu menyimbolkan bahwa seorang ayah sebagai pemimpin dalam keluarga. Nah, kemudian ada 3 kubah berukuran sedang, itu menyimbolkan bahwa seorang anak ya. Jadi ada 3 orang anak, maka ada 3 kubah yang berukuran sedang. Kemudian kubah-kubah yang berukuran kecil itu menunjukkan bahwa cucu dan cicitnya gitu. Ya, kemudian berwarna putih ya. Kenapa masjid ini semuanya nuansanya putih?
itu menunjukkan bahwa kesucian sebagaimana nama dari masjid ini, yaitu Masjid At-Thahir yang artinya adalah suci. Itu